Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaina ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang kedua daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana memaknai kata puasa Ramadan, yang mana dalam bahasa Arab dalam istilahnya adalah Shaumu Ramadan atau Siyamu Ramadan. Dalam kitab Manahijul Imdad karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampisi Al-Qadiri, beliau wafat pada tahun 1372 Hijriah. Artinya beliau ini adalah orang Indonesia dari Jampes, dari Kediri. Ini merupakan kitab syarah dari Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini adalah pada halaman yang pada juz yang pertama. Pada juz yang pertama kita akan membahas tentang puasa. Nah, kata beliau, puasa Ramadan, kan puasa tadi as-saumu atau as-siyam. Kata beliau, kata as-saumu itu wa huwa fil lugati al-imsaku. Berdasarkan dari segi bahasa, puasa atau as-saumu atau as-siyam adalah al-imsak, menahan. Menahan. Nah, adapun dalam istilah syara kata beliau, wa fi syar'i ibaratun 'anil imsaki 'anil akli wa syurbi wal jima'i fi waqtin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyati. Adapun dalam atau dari segi syara' istilah, maka puasa atau as-siyam atau as-shaum adalah sebuah ungkapan dari menahan dari makan, minum, berjima, artinya hal yang dapat membatalkan puasa di waktu tertentu, yaitu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari beserta dengan niat. Nah, dari hal ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa as-shaum atau as-siyam itu adalah menahan. Maka setidaknya ada dua hal yang mesti kita pahami, bahwa menahan dari hal yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, berjima, dan yang lainnya. Tapi jangan lupa juga, kita juga harus menahan dari hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Menggibah, berdusta, mengejek orang lain, dan sebagainya. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Karena ada ungkapan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan melainkan hanya sekedar lapar dan haus. Artinya ada orang yang puasanya sah tapi tidak bernilai. Ada puasanya sah tapi tidak berharga. Sebagaimana gambarannya ada orang yang dianggap bekerja, ia hadir, ia bekerja, tapi tidak diupah, tapi tidak digaji. Maka orang yang mengalaminya sangatlah merugi, sangatlah kasihan sekali. Maka jangan sampai
kita yang sudah menahan lapar dan haus tapi tidak mendapatkan pahala, tapi tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sampai hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan daripada hal yang dapat membatalkan pahala puasa, ataupun juga yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah itu tadi, pertama menahan dari hal yang dapat membatalkan puasa, dan juga menahan dari hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan jangan sampai juga kita sudah menahan lapar dan haus seharian dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum dan lainnya. Namun ketika kita berbuka puasa, kita membalas. Ini artinya kita sudah menahan, tapi kita juga melepas. Maka jangan sampai demikian. Maka gunanya puasa adalah mengekang hawa nafsu, baik itu ketika berpuasa maupun ketika sudah berbuka puasa. Maka akhirnya ketika kita setelah Ramadan ini, kita mampu mengekang hawa nafsu. Kita mampu mengekang hawa nafsu. Itu tadi dari kata puasa, as-shaumu dan as-siyam. Ramadan. Nah, kita masuk ke kata yang kedua. Ramadan. Di sini tertulis bahwa wa Muhammad bin Mansur As-Sam'ani an Anasin innama summiya Ramadanu li'annahu yurmidu dzunuba. Muhammad bin Mansur As-Sam'ani meriwayatkan dari Anas bahwa Ramadan dinamai dengan Ramadan karena Ramadan ini dapat yurmiduz dzunuba, membakar segala dosa. Kita lihat yang disyarahkan oleh Syekh Ihsan Al-Jampis Al-Qadiri. Yurmiduz dzunuba ay yuhriquha wa yuziluha lima yaqa'u fihi minal ibadati. Bulan yang kita disyariatkan atau diwajibkan berpuasa di bulan tersebut disebut sebagai Ramadan karena Ramadan itu yurmiduz dzunuba, dapat membakar segala dosa. Yuhrikuha, dapat membakar segala dosa, wa yuziluha, dan menghilangkan segala dosa. Lima yaqa'u fihi min ibadah, ketika kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Jadi ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka Ramadan berfungsi sebagai pembakar segala dosa kita. Masya Allah, ini sebuah kabar gembira yang mesti kita sambut dengan penuh dengan sukacita. Bayangkan, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadan. Ada kata Ramadan. Siapa yang berpuasa? Kapan berpuasa? Siang hari. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, imanan karena dorongan iman. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, imanan ay tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'atun. Ia berpuasa di bulan suci Ramadan karena membenarkan, karena meyakini ini adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia menjalankannya sebagai wujud ketaatan kepadanya. Wahtisaban
ay talaban liridhallahi ta'ala wa thawabihi, karena berharap atau mencari ridha Allah Ta'ala dan mencari pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dua hal ini dilaksanakan oleh orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, apa yang akan ia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini suatu kabar gembira ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup siang harinya, Nabi pun bersabda lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan salat di malam suci Ramadan karena dorongan iman, membenarkan karena dorongan iman, wahtisaban, dan berharap ridha Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Kata ulama, man qama Ramadan, qiyamu Ramadan ini adalah salat tarawih. Artinya, siapa yang berpuasa di siang harinya di bulan suci Ramadan dan siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam harinya, maka Masya Allah, siang dan malamnya diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka sungguh, kata Nabi, celakalah bagi orang yang menemui bulan suci Ramadan, tapi setelah berlalu bulan suci Ramadan, tapi setelah berakhir bulan suci Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah orang yang demikian. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menyelamatkan kita agar kita tidak termasuk orang yang celaka, orang yang menemui bulan suci Ramadan tapi setelah berakhir bulan suci Ramadan dosa-dosanya belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, Ramadan bermakna yurmiduz dzunuba, membakar segala dosa. Ketika kita melaksanakan ibadah di dalamnya, Masya Allah, jadi Allah hadirkan bulan suci Ramadan agar ketika kita beribadah di dalamnya, dosa-dosa kita terbakar, dosa-dosa kita hilang, lingis bahasa Banjarnya. Yang kedua, wakila summiya bidzalika lianna wad'ahu wa faqar ramadha wa huwa syiddatul harri. Bulan yang disyariatkan atau diwajibkan ketika kita berpuasa di dalamnya disebut sebagai Ramadan karena orang Arab di masa lalu ketika membuat sebuah penamaan bulan itu bertepatan dengan syiddatul har, dengan Ramad, yaitu syiddatul har, panas yang sangat memuncak, sehingga bulan itu disebut sebagai Ramadan karena bertepatan dengan panas yang sangat memuncak. Ramadan itu bertepatan dengan Ramad, akar katanya ke sana, yakni maknanya syiddatul har, panas yang sangat memuncak. Sehingga orang Arab menamakan bulan ini, orang-orang di masa lalu menamakan ini dengan Ramadan karena berkesesuaian dengan panas yang sangat memuncak. Kita berharap bahwa meskipun ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini panas memuncak, apalagi orang-orang yang tinggal di kawasan
ekstrim panasnya, tapi mudah-mudahan karena ada iman, dorongan iman, wahtisaban dan berharap ridha Allah dan balasannya, semoga kita mampu menjalani puasa Ramadan ini. Semoga kita mampu melaksanakan, semoga kita mampu bersabar terhadap segala ujian yang diberikan ketika kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi ketika tidak ada iman atau tidak ada dorongan iman, tidak ada harapan atau berharap ridha Allah, maka meskipun tidak panas, maka meskipun tidak ekstrim cuaca panasnya, maka kalau tidak ada dorongan iman, tidak ada berharap ridha Allah, maka boleh jadi orang-orang itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka meskipun panas yang sangat membakar tubuh seseorang misalnya, tapi karena ada iman, dorongan iman dan berharap ridha Allah, maka siapapun bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, terutama ketika kita telah melambaikan tangan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah setelah berakhirnya bulan suci Ramadan, maka itu tanda kita menjadi orang yang beruntung. Tapi ketika kita berakhir bulan suci Ramadan sedangkan dosa kita belum mendapatkan ampunan, maka sungguh kita mendapatkan atau termasuk orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dan kerugian besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita membahas tentang kata puasa Ramadan, siyamu Ramadan atau saumu Ramadan, dan insya Allah kita akan membahas tentang hal yang lainnya yang berkaitan dengan puasa dan bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.